Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terus ketemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Nasir. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi klasifikasi bakteri, biologi kelas 10 semester 1. Sebenarnya bakteri ini ada di sekitar kita, cuma kita tidak menyadari keadaan bakteri-bakteri tersebut karena ukurannya sangat kecil kali. Seperti pembelajaran kemarin tentang virus, jadi sekarang kita mempelajari makhluk hidup yang lebih besar lagi, yaitu tentang bakteri yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan virus. Apakah bakteri itu semua sama? Itu pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kalian karena kan tidak kelihatan. Ternyata bakteri itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya ada yang seperti huruf U, S, ada yang berflagel. Nah, itu nanti kita akan pelajari materi-materi bakteri tersebut berdasarkan yang pertama adalah dasar-dasar pengelompokan bakteri. Itu ada dilihat dari bentuknya. Yang kedua mungkin dilihat dari jumlah dan letak flagel. 3, berdasarkan kebutuhan oksigen. Kemudian yang keempat berdasarkan karakteristik dari dinding selnya. Kelima, berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, itu yang akan kita pelajari dasar pengelompokan bakteri. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Ternyata bakteri itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama diberi nama kokus. Dia memiliki bentuk bulat atau bujur telur. Yang kedua berbentuk bacillus atau berbentuk batang. Yang ketiga memiliki bentuk spiral atau berbentuk lengkung. Untuk yang berbentuk bulat atau kokus, itu yang pertama adalah monokokus. Kemudian yang berbentuk bulat dan ada dua bulatan, diberi nama diplococcus. Kemudian yang ketiga, ada 4 bulatan, diberi nama tetracoccus. Kemudian yang keempat, itu ada berbentuk seperti kubus, 8 bulatan, diberi nama sarkina. Kemudian ada yang berbentuk memanjang seperti rantai, diberi nama streptococcus. Kemudian ada yang bergerombol seperti buah anggur, diberi nama staphylococcus. Nah, itu contoh-contoh bakteri berbentuk bulat atau kokus. Kemudian bentuk yang kedua yaitu berbentuk bacillus atau batang. Yang pertama diberi nama monobacillus jika dia memiliki bentuk bulat hanya 1. Yang kedua diplobacillus atau diplobacil. Kemudian yang ketiga membentuk rantai memanjang batang, diberi nama streptobacillus. Kemudian yang keempat itu ada berbentuk bulat tapi agak memanjang, diberi nama Coccobacillus. Jadi lebih kecil dibandingkan yang batang tadi tapi agak sedikit bulat. Kemudian yang ketiga berbentuk spiral atau lengkung. Untuk yang berbentuk spiral itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berbentuk koma, diberi nama vibrio. Kemudian yang kedua ada berbentuk spiral atau sering disebut dengan spirillum. Kemudian yang ketiga berbentuk spiroseta, memanjang. Ini bentuk-bentuk dari bakteri spiral. Kemudian berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri dibagi menjadi beberapa macam bagian. Bakteri ini memiliki flagel. Flagel itu juga disebut sebagai bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel.
Flagel berfungsi sebagai alat gerak, hingga bakteri bisa bergerak dengan menggunakan flagel ini. Nah, berdasarkan jumlah dan letak flagel yang pertama namanya adalah atrik, jadi bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian ada yang kedua, monotrik, dia memiliki flagel jumlahnya 1. Kemudian yang ketiga, memiliki lebih dari 1 pada salah satu ujungnya, diberi nama lofotrik. Kemudian yang keempat, memiliki lebih dari 1 flagel di kedua ujungnya, diberi nama amfitrik. Yang terakhir, tubuhnya diberi nama peritrik. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan kebutuhan akan oksigennya. Yang pertama, jika dia hidup tanpa membutuhkan oksigen, dia dimasukkan ke dalam kelompok anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya adalah Micrococcus denitrificans. Bakteri ini biasanya hidup di tempat yang kebutuhan oksigennya sangat rendah atau tidak ada oksigen sama sekali. Kemudian yang kedua, bakteri yang membutuhkan oksigen, diberi nama aerob. Contohnya adalah bakteri nitrifikasi. Bakteri ini biasanya memecah amonium menjadi senyawa nitrit, terus dirubah menjadi senyawa nitrat. Yang ketiga, berdasarkan dinding selnya. Berdasarkan dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ini klasifikasi ini dibedakan berdasarkan pada struktur dinding selnya. Pembagian ini menggunakan teknik pewarnaan gram. Teknik ini ditemukan oleh ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Gram. Nah, teknik pewarnaan ini dikembangkan pada tahun 1884 untuk membedakan antara bakteri Pneumococcus dengan bakteri Klebsiella pneumoniae. Bakteri ini yang telah difiksasi di kaca preparat diwarnai dengan larutan pewarna. Jadi diwarnai dengan larutan pewarna. Larutan pewarna yang digunakan adalah zat warna kristal violet, larutan iodium, larutan alkohol atau bahan pemucat, dan zat warna tandingan berupa air fusin safranin. Nah, jika ternyata bakteri ini dikasih pewarnaan violet tadi berwarna ungu, diamati di bawah mikroskop berwarna ungu, berarti bakteri ini disebut sebagai bakteri gram positif. Sedangkan jika bakteri berwarna merah, bakteri ini diberi nama bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya berdasarkan cara memperoleh makanan. Bakteri ini dibedakan menjadi 2, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Yang autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan merubah zat-zat anorganik dirubah menjadi zat organik. Sedangkan bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia tergantung sama makhluk hidup lain. Untuk bakteri autotrof dibagi lagi menjadi 2, yaitu diri dengan bantuan cahaya diberi nama fotoautotrof. Sedangkan yang kedua diberi nama kemoautotrof, jadi membuat makanan sendiri dengan bantuan reaksi kimia atau bahan-bahan kimia. Sedangkan bakteri yang heterotrof, yaitu bakteri yang tidak mampu membuat makanan sendiri, dia bisa berkembang biak dengan teknik yang pertama, dikenal dengan istilah parasit. Dia tergantung sama makhluk hidup lain yang masih hidup. Dia biasanya menempel ke makhluk hidup lain. Yang kedua, saprofit. Dia menempel pada makhluk hidup yang sudah mati atau pada sisa-sisa makhluk hidup lain, di kotoran-kotoran dari manusia ataupun hewan. Ya.
Untuk memudahkan pembelajaran selanjutnya, mungkin kalian bisa memahami, bisa membuka modul-modul yang ada. Modul kalian bisa kalian buka untuk mempelajari tentang materi klasifikasi bakteri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang klasifikasi bakteri. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.